Wanita ini tenggelam dalam ekstasi. Tapi dia kurang tahu bahwa dia akan dikirim ke surga secara nyata. Seorang pria menutupi matanya dengan syal. Selanjutnya mengeluarkan sarung tangan untuk memakai tangannya giok. Selanjutnya, tangan diletakkan di leher wanita. Awalnya wanita ini belum menyadari. Tunggu sampai sembuh. Maka oksigen tidak berani mendekatinya lagi. Dia berjuang untuk waktu yang lama. Dan dengan cepat tidak ada perasaan lagi. Selanjutnya, sang pria ini menyalakan lilin di seluruh kamar mandi. Bahkan memasukkan tubuh wanita itu ke dalam tangki air. Kemudian tuangkan larutan antibakteri pada kain. Untuk melakukan serangkaian manipulasi spa untuk wanita itu. Menyisir rambut kusut wanita dengan sisir. Ini adalah ritual tertinggi untuk almarhum. Selanjutnya, dia mengambil anting-anting, kalung. Bersama dengan cincin di jari anonim, semuanya dilepas. Lalu beri wanita itu ciuman Prancis. Ini adalah kasus pembunuhan di kamar mandi 3 tahun yang lalu. Pembunuhnya, setelah keluar, dan melihat Eng Ho yang baru putus. Ketika dia berbalik, dia melihat seseorang berjalan ke arahnya dengan batu bata di tangannya. Buru-buru berlari. Tapi tidak lama kemudian, dia dipukul di kepala oleh si pembunuh dengan batu bata itu. Bahkan kacamatanya pun terbang. Saat ini, di langit muncul adegan yang tidak biasa. Sebuah sambaran petir ditembak jatuh ke arah zigzag. Dan menembak ke badan Eng Ho. Setelah dia jatuh ke tanah. Di wajahnya, pembuluh darah mulai beriak di sepanjang organnya. Selanjutnya berlari ke lengannya lagi. Sepertinya sudah disegel dalam darah. Kebesokan hari, dia bangun lagi di rumah sakit. Perawat yang membantunya mengambil denyut nadinya. Dan dia dengan tidak sengaja menemukan bahwa tidak terduga dia bisa mendengar pikiran dalam hati sang perawat. Kemudian polisi datang mencarinya untuk menginterogasi seluruh proses kejadian. Dia diam-diam memberitahu polisi. Hanya menyentuh ke tangannya akan bisa membaca pikiran lawan. Tapi ketika dia memegang tangan polisi, segera menemukan dia tidak mendengar apapun. Setelah kembali ke sekolah, dia merasa sangat bingung. Tiba-tiba dia mengingat. Apakah itu hanya berguna dengan wanita? Selanjutnya, dia segera meraih lengan petugas kebersihan yang lewat untuk meriksa. Bagaimana kalian pergi ke toilet? Saya tidak berharap itu bisa menembak ke langit-langit. Bisakah kamu sedikit lebih serius? Kapan kamu membuatku marah? Benar-benar ingin memotong semua kalian ya. Sebenarnya, tes ini hanya tangan kanan yang dapat memiliki efek seperti itu. Kemudian dia berlari untuk menemukan saudara kembarnya, seorang profesor psikologi. Katakan padanya bahwa dia memiliki kekuatan psikis. Setelah tahu Joseng sangat senang. Berkata bahwa kali ini mereka akan kaya. Seluruh hati semua wanita di dunia ini. Semuanya sudah ada di tasnya. Kaya ya, sudah kaya. Sebuah adegan sangat indah sedang muncul di depan. Tiba-tiba, dia terbangun oleh mimpi musim semi. Setelah bangun, dia menemukan dirinya sedang berbaring di lingkungan aneh. Ini bukan berjalan sambil tidur. Dia adalah pasien yang menderita skizofrenia, di dalam dia ada 2 kepribadian. Biasanya dia memakai kacamata. Dia terlihat seperti junior yang lucu di sekolah. Setelah lepaskan kacamata, dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Biasanya memakai berbagai pakaian untuk berteman dengan teman yang berbeda. Eng Ho sejak mendapatkan telepati. Sudah menjadi dewa laki-laki di sekolah. Dikejar oleh siswi gila. Meskipun dia tahu pacarnya tak terhitung jumlahnya, tidak mungkin untuk menghitungnya. Tapi dia tidak pernah memiliki hubungan terlarang dengan gadis manapun. Sungguh menyia-nyiakan energi yang Tuhan berikan kepadanya. Joseng selalu mengomelinya. Tapi kamu bilang cari saja gadis 4 tidak? Tidak ada kepura-puraan, tidak ada pikiran, tidak ada kebohongan, tidak ada prediktabilitas. Jika dia tidak dapat menemukannya, dia tidak akan berada dalam hubungan yang serius. Malam hari itu, Yeri dengan naif menatap poster di dinding. Penampilan konyolnya yang lucu membuat Eng Ho lewat dan mau tidak mau berjalan mendekat dan memulai percakapan. Dia meraih tangan Yeri dengan erat untuk membaca pikirannya. Kamu masih menangis ya? Lepaskan tangan. Apakah kamu tidak akan menangis sekarang? Kamu tahu apa sih?
Menangis tidak dianggap lemah. Bukan karena kamu lemah sehingga kamu menangis. Karena penderitaan itulah kamu menangis. Dulu dia berpikir bahwa Yeri sama seperti gadis lain, tidak ada bedanya. Selanjutnya dia mengambil kesempatan itu untuk ingin mencium di bibir Yeri. Tapi Yeri benar-benar mengabaikan godaannya. Dia malu dan harus melepaskan. Gila. Apa sih? Kamu tidak tahu apa-apa, tapi kamu menyentuh wajah orang lain. Apakah itu bukan gila? Hei, aku tetap elegan. Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Setelah selesai kata, dia berbalik dan pergi. Tapi kepribadiannya membuat Eng Ho terpesona. Bukankah ini gadis yang dia cari selama ini? Kebesokan hari, Yeri pergi ke sekolah untuk wawancara. Bekerja sebagai asisten profesional profesor. Dan pada saat ini, Eng Ho mendorong pintu dan memasuki ruangan. Hal membuat dua orang ini tidak terduga bahwa adalah. Tidak terduga keduanya menjadi rekan satu sama lain. Meskipun sangat tidak disengaja. Tapi masih berjabat tangan dan memperkenalkan diri. Kemudian, Eng Ho mengatakan dengan Jo Seung tentang poin spesial Yeri. Tapi di mata Jo Seung, wanita di dunia sebenarnya semua sama. Eng Ho merasa berbeda darinya. Melambaikan tangan dan pergi ke depan. Jo Seung masih mengeluh bahwa Eng Ho memiliki hadiah dari surga tetapi tidak tahu bagaimana menggunakannya. Kemudian sebuah adegan yang mewah menarik perhatiannya. Semua orang bilang wanita paling cantik saat bekerja. Anda harus melihat wanita ini. Tidak hanya tubuh yang sehat dan kenyal. Tetapi juga nasi yang dia masak juga sangat harum. Dia tidak berharap setetes keringat jatuh di tubuhnya. Hal ini membuat Jo Seung benar-benar terpesona olehnya. Setiap kali dia dengan lembut menyeka keringat. Bahkan Hang Nga merasa malu saat melihatnya. Kebiasanya, Jo Seung makan sedikit nasi. Tapi saat makan sepiring nasi yang dibuat Kyung Ae untuknya, rasanya sangat enak sehingga dia tidak bisa berhenti. Selanjutnya, Kyung Ae berganti pakaian dan duduk di depan Jo Seung. Kyung Ae berganti pakaian dan duduk di depan Jo Seung. Saat berbicara, mereka juga mengucapkan kalimat tanpa awal atau akhir. Kyung Ae menunjukkan pada Jo Seung cara memasak nasi setiap langkahnya. Senyum manis itu membuat Jo Seung ngiler. Dia hampir lupa dia datang ke sini untuk makan. Pada malam, kedua orang ini berjanji di dapur untuk menikmati makan malam romantis dengan cahaya lilin. Jo Seung terus mengungkapkan isyaratnya. Terus-menerus menjadi gagah dan elegan. Baru lihat sudah tahu dia adalah seorang guru cinta. Tapi Kyung Ae juga sangat langsung. Malam itu, keduanya segera mengidentifikasi hubungan. Setelah itu, mereka berdua mandi air panas bersama. Minum anggur kehidupan 82. Tepat pada saat ini, bel pintu berdering. Awalnya romansa dua orang. Tapi sudah berubah menjadi 3 orang bersama bahagia. Jo Seung sangat malu sehingga dia ingin segera meninggalkan tempat ini. Kebesokan hari, saat Jo Seung sedang berjalan dengan Eng Ho, Kyung Ae melompat di atas mereka kedua dari belakang. Saat lengan Kyung Ae menyentuh tangan kanan Eng Ho membaca masa lalu Kyung Ae. Ternyata Kyung Ae adalah kembali dari Thailand, dia seorang transseksual. Setelah saya membawa ini ke Jo Seung, awalnya Jo Seuang masih tidak percayanya. Tapi kemudian ketika dia mengingat detail dari pengalaman malam itu, kejantanannya benar-benar runtuh dalam sekejap. Kemudian Eng Ho karena ingin mengejar Yeri, sering mengobrol dengannya di perpustakaan. Saat lengan Yeri menyentuh tangan Eng Ho melihat Yeri berdiri di observatorium di pantai. Dan perlahan biarkan tubuhnya berbaring ke bawah laut. Dia merasa sesuatu akan terjadi. Jadi dia memegang tangan Yeri dan tidak melepaskannya. Pada malam, Yeri mengambil foto yang diambil dengan pacarnya. Melihat ke gambar yang sedang ambil di tangan, kenangan masa lalu melintas di benaknya. Kebesokan hari, Eng Ho terus menelepon Yeri. Tapi tidak siapa angkat. Dia sudah bertanya adik Jo Seung. Tanyakan padanya apakah dia tahu suatu tempat yang setelah naik dari tangga kayu, maka akan ada jurang dan observatorium. Beberapa saat kemudian, saudara laki-laki Jo Seung yang membantunya menemukan lokasi tempat yang dia gambarkan. Selanjutnya dia buru-buru berlari seperti terbang keluar. Dia berdiri di pinggir jalan untuk memanggil mobil tetapi tidak ada mobil yang berhenti.
Semua tiket terjual habis. Meskipun tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba sebuah mobil listrik berhenti di depannya. Gadis ini adalah sahabat Yeri. Kemudian Eng Ho naik tram dan berlari menuju observatorium. Dan Yeri saat ini sedang menyobek gambar pacarnya mantan. Dia mencondongkan tubuh ke depan untuk mengucapkan selamat tinggal pada kenangan masa lalu. Saat ini Eng Ho sudah sampai. Tidak mengatakan tidak dan memeluknya erat-erat. Jangan mati, kamu tidak mati, bodoh ah. Apa sih? Apakah cinta lebih penting daripada hidupmu? Kamu benar-benar kejam. Bagaimana kamu bisa memikirkan hal-hal seperti itu di sana-sini? Jika kamu mati seperti ini, nanti aku harus melakukan apa? Setelah itu Eng Ho memegang tangan Yeri untuk mencari tahu. Ini hanya salah paham aja. Yeri mengeluarkan sapu tangan dan memberikannya untuk menyeka air matanya. Cinta antara dua orang. Perlahan terangkat dalam tawa ceria Yeri. Eng Ho juga mengumpulkan keberaniannya. Menggunakan alasan bahwa ada sesuatu di rambutnya untuk mulai bergerak mendekat. Di saat mata dua orang saling bertemu, hubungan antara keduanya juga terjadi perubahan yang lebih mendalam.